Masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur dan morfologi telur. Sebelumnya, struktur adalah merupakan ilmu yang mempelajari bagian telur dari luar ke dalam dan sebaliknya. Kemudian proporsi telur ada 3, yaitu kerabang telur yang mempunyai proporsi 9-11%. Kemudian ada putih telur yang mempunyai proporsi 56-61%, dan komposisi yolk atau kuning telur sebanyak 27-31%. Kemudian ada struktur telur dari luar ke dalam. Yang pertama yaitu kutikula. Kutikula mempunyai sifat sementara pada lapisan luar telur yang berfungsi untuk melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Kemudian ada kerabang telur yang bersifat poreus atau berpori, mempunyai jumlah pori-pori 7.000 sampai 17.000. Kemudian ada membran sel atau membran kerabang. Membran kerabang dibagi menjadi 2, yaitu outer layer dan inner layer. Selanjutnya yaitu air sac atau rongga udara, berfungsi sebagai cadangan O2 pada embrio dalam masa penetasan. Air sac akan semakin membesar jika lama penyimpanan semakin lama. Selanjutnya ada albumen. Di dalam albumen terdapat 3 bagian, yaitu outer thin white, kemudian ada thick white, dan yang terakhir inner thin white. Di dalam albumen terdapat 7 protein, yaitu yang pertama albumin, ovoalbumin, ovoglobulin, ovokonalbumin, ovomucin, ovomucoid, dan lisosin. Bagian selanjutnya yaitu ada kalaza, tersusun atas rabut mucin yang berpilin. Kalaza berfungsi sebagai agar kuning telur tetap di tengah. Kemudian bagian selanjutnya yaitu terdapat membran vitelin. Membran vitelin merupakan lapisan yang menyelimuti kuning telur, berfungsi untuk menjaga telur agar tetap bulat. Bagian selanjutnya yaitu kuning telur atau yolk. Yolk bersifat semilikuid dan bergranuler atau berbulir-bulir. Fungsi yolk sebagai cadangan embrio warna kuning pada kuning telur yang dihasilkan oleh pigmen karoten dan xanthofil. Bagian yang terakhir yaitu terdapat germinal disk. Germinal disk merupakan bakal embrio yang memiliki berat jenis lebih kecil daripada yolk. Germinal disk selalu berada di permukaan yolk. Letak telur dari luar ke dalam. Yang pertama yaitu ada kutikula yang berada di lapisan luar telur untuk berfungsi melindungi telur dari masuknya mikroorganisme. Kemudian ada kerabang telur yang mempunyai jumlah pori-pori 7.000 sampai 17.000. Kemudian ada membran kerabang yang dibagi menjadi 2, yaitu outer layer yang berada di kerabang telur dan inner layer yang berada di dalam kerabang telur. Kemudian ada air sac atau rongga udara. Nah, air sac itu berada pada bagian tumpul biasanya, yang membentuk seperti rongga-rongga. Ketika air sac akan semakin membesar, itu penyimpanan semakin lama, maka air sac akan semakin membesar. Selanjutnya ada albumen. Albumen dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada outer thin white, yang berada di pinggir albumen ini. Kemudian yang menempel dengan kuning telur yaitu thick white. Kemudian yang di tengah itu inner thin white. Selanjutnya ada kalaza. Kalaza ini tersusun atas rabut mucin yang berpilin. Kalaza biasanya menempel dengan kuning telur supaya telur itu tetap berada di tengah. Kemudian terdapat membran vitelin, yaitu lapisan yang menyelimuti kuning telur untuk berfungsi menjaga kuning telur agar tetap bulat. Selanjutnya yaitu ada kuning telur atau yolk. Nah, kuning telur ini sifatnya semilikuid dan bergranular atau berbulir-bulir. Warna kuning pada kuning telur dihasilkan oleh pigmen karoten dan xanthofil. Kemudian yang terakhir ada germinal disk, yaitu merupakan bakal embrio yang letaknya pada permukaan kuning telur. Materi selanjutnya yaitu indeks telur. Apa itu indeks telur? Indeks telur merupakan perbandingan antara diameter lebar dengan diameter panjang yang dinyatakan di dalam persen. Indeks telur sendiri berfungsi untuk melihat telur tersebut normal, lonjong, atau bulat. Selain itu untuk melihat keadaan telur itu sendiri baik atau tidak baik. Indeks telur yang ideal yaitu 70-75%. Namun jika indeks telur
kurang dari 70%, maka telur tersebut terlalu lonjong. Jika indeks telur lebih dari 80%, maka telur terlalu bulat. Kemudian saya akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung indeks telur menggunakan jangka sorong. Yang pertama dilakukan yaitu mencari diameter panjang dari telur tersebut. Untuk mencari diameter panjang yaitu mengukur menggunakan jangka sorong dari bagian tumpul hingga bagian lancip pada telur. Kemudian dihitung indeksnya dengan cara membaca skala yang ada pada jangka sorong tersebut. Ketelitian dari jangka sorong yaitu 0,05 mm. Untuk mencari diameter lebar diambil dari bagian sisi telur, yaitu bagian yang paling lebar dari telur tersebut. Kemudian dibaca skala pada jangka sorong tersebut. Setelah didapatkan diameter lebar dan diameter panjang, kemudian dimasukkan ke dalam rumus indeks telur, yaitu diameter lebar dibagi dengan diameter panjang dikali 100%. Untuk indeks telur masing-masing berbeda, yaitu terdapat telur ayam, lalu ada telur ayam kampung, kemudian telur itik, dan yang terakhir adalah telur puyuh. Selanjutnya masuk ke morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai bentuk dan karakteristik telur. Morfologi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bentuk telur. Bentuk telur dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu umur. Semakin tua umur induk, maka telur yang dihasilkan akan semakin besar dan lonjong. Yang kedua yaitu stres. Jika stres, maka akan mempengaruhi kinerja hormon, kemudian akan menyebabkan telur menjadi kecil. Yang ketiga yaitu penyakit. Penyakit yang pertama yaitu ILT, merupakan infeksius laryngotrachealis. Yang kedua yaitu ada EDS, yaitu egg drop syndrome. Kemudian yang ketiga ada AI atau avian influenza. Sifat fisiologis merupakan faktor yang sebagian besar dipengaruhi oleh pakan yang mengandung kalsium dan fosfor. Kemudian yang kedua ada kualitas kerabang. Kualitas kerabang dipengaruhi oleh ketebalan kerabang. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama ada pakan. Pakan yang mengandung kalsium dan fosfor yang tinggi akan menghasilkan telur yang tebal. Yang kedua ada obat. Contoh obat yaitu ekstimulan untuk memperbaiki kualitas telur, salah satunya kerabang karena mengandung kalsium dan fosfor yang tinggi. Kemudian ada penyakit, yaitu terdapat 3 penyakit, yaitu ILT atau infeksius laryngotrachealis dan EDS yaitu egg drop syndrome. Kemudian yang terakhir ada AI atau avian influenza. Selanjutnya yaitu ada umur. Semakin tua umur induk maka semakin tipis kerabang telur. Faktor yang mempengaruhi kualitas kerabang yaitu suhu. Ketika panas, unggas akan cenderung minum dan sedikit makan, maka nafsu makan akan berkurang dan menyebabkan kerabang menjadi tipis. Kemudian ada stres yang berpengaruh pada nafsu makan. Warna kerabang. Warna kerabang diukur menggunakan reflektometer. Warna kerabang ada 3, yaitu yang pertama ooporfirin yang terdapat pada telur ayam, kemudian ada biliverdin yang terdapat pada telur itik. Yang terakhir ada proktosporfirin yang terdapat pada telur puyuh. Kemudian ada tekstur kerabang. Tekstur kerabang ini halus dan kasar. Yang kasar karena adanya kutikula. Kemudian ada kebersihan kerabang. Kerabang yang baik adalah kerabang yang bersih. Yang ketiga yaitu ada bobot telur. Bobot telur dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu pakan dan cuaca. Ketika panas, ayam akan cenderung minum dan nafsu makan berkurang sehingga konsumsi pakan sedikit. Kemudian yang kedua ada faktor genetik. Faktor genetik setiap unggas memiliki genetik yang berbeda sehingga telur yang dihasilkan akan berbeda. Yang terakhir ada periode peneluran. Semakin lama periode peneluran, maka semakin besar telur yang akan dihasilkan. Berikut adalah cara pengukuran ketebalan kerabang telur dengan menggunakan mikrometer digital. Nah, caranya yang pertama, kita akan mengukur kerabang telur kategori bagian tengah. Nah, ini adalah kerabang telur bagian tengah yang sudah ditandai. Nah, kita letakkan di sini. Seperti ini. Nah, lalu kita putar. Sebentar. Agak susah ini. Nah, kita putar maju.
sampai pas. Usahakan jangan sampai retak. Nah, sudah. Nah, lalu kita lihat angkanya. Cara membaca angkanya yaitu kita lihat garis yang paling lurus. Nah, ini bisa terlihat garis yang paling lurus yaitu 0,45 yang atas berarti 46. Nah, jadi kerabang bagian tengah yaitu ketebalannya sebesar 0,46. Nah, biasanya di sini juga ada angkanya, tapi ini mesinnya udah mati, jadi kita lihatnya melalui ini. Kemudian selanjutnya kita ambil kerabang telur bagian tumpul yang udah ditandai T. Nah, seperti yang kayak tadi, kita masukin ke lubangnya di sini. Nah, udah. Nah, kita putar pelan-pelan, putar tak. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat lagi baca garis yang paling lurus. Nah, berarti ini bisa terbaca 0,6. Lalu selanjutnya bagian telur yang terakhir yaitu kerabang yang lancip yang ditandai huruf L. Nah, seperti yang kayak tadi kita letakkan di sini. Spot pecah kita tarik dulu, dilonggarin. Nah, masuk. Kurang tengah. Nah, bisa dilihat yaitu sebentar. (0,12). Kemudian cara untuk menghitung rata-rata ketebalan kerabang yaitu dengan menjumlahkan ketebalan kerabang tengah, lancip, dan tumpul lalu dibagi 3. Nah, hasil tersebut adalah ketebalan kerabang telur.